Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajeng tinggal di rumah bernomor 2. Dia terlahir tanggal 23 Agustus 90. Sosok yang aktif dan berani. Namun keberaniannya membuat Ajeng selalu nekat melakukan apa saja. Saya melihat kegelisahan mencengkram hati Ajeng. Dia telah bekerja sama dengan sosok gaib. Tetapi Ajeng tidak menyadari bila sosok itu sedang meminta tumbal. Saya melihat sosok anak kecil di tubuh Ajeng, nenek-nenek, kakek-kakek, orang gantung diri, kecelakaan, dan banyak darah berlumuran menghantui Ajeng. Saya ingin membantu Ajeng untuk memecahkan misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Oke. Ajeng, tanggal 23 bulan 8, 90 dengan nomor rumah 2. Iya. Ajeng dengan maksud untuk mengatasi hutang piutang datang ke orang pintar, yang Anda bilang orang pintar, lalu mendapatkan jimat, dan cincin itu justru malah belakangan sering membuat suasana di rumah jadi panas, gampang marah, suami dan anak juga jadi sasaran. Iya. Ingin lepas dari semuanya. Ingin lepas tapi gimana cara ngadepin hutangnya juga bingung ya kok ya. Karena memang ada hasilnya juga sih ya, makanya ini juga. Cara ngadepin utang ya? Nah, Bukannya harus dibayar ya? Iya, utang harus dibayar dong. Bukan dari Tapi- cincin. Bukan dari cincin. Iya. Ibu jadi masih bingung nih, masih ragu-ragu ya mau lepas, takutnya nanti utang nggak kebayar. iya. Terus naginya marah-marah. Malunya marah-marah ke rumah ya, malu juga sama tetangga juga gitu kan ya. Maksudnya harus gimana gitu. Jadi hari ini datang dengan maksud dan tujuan ingin melepaskan semua susuk dan jimat-jimatnya. Iya, tapi yang sekiranya bisa ngasih solusi yang terbaik aja Pak. Saya boleh lihat cincinnya, Kak? Boleh. Silakan. Saya sekarang kasih pertama kali batunya Pak. coba untuk tidak pakai glove. Ini amnetis kan? Wow. Batunya sih bagus. Emang rela itu nanti saya bakar. Kalau mungkin solusinya begitu ya Pak. Sebenarnya ibu Ajeng tuh lembut loh hatinya. Iya. Saya nggak ngerasain ada aura menyerang, nggak ada aura seperti orang jahat, tidak ada sama sekali. Tapi Roy ngerasain nggak bahwa di hati kecil dia tuh kayak ada satu kayak mulai hopeless ya? Apa sih namanya? Mulai Putus asa. Putus asa ya? Asa. Iya, putus asa karena dulu sempat sih suami sih emang udah bilang kalau masih terus-terusan begini mendingan pisah katanya. Jadi dari mulai sekarang tuh belajar nyari kerja gitu ya. Terus ya biar bisa membantu suami juga, maunya sih begitu. Dan menyelesaikan yang sudah. Bisa hutang-hutang yang menyelesaikan sudah. juga. Tapi maaf Bu, suami bekerja kan? Suami bekerja, tapi kan nggak mencukupi istilahnya. Profesinya apa kalau boleh tahu? Suaminya? Suami saya kerja jadi bikin cakwe, Bikin cakwe. tapi buat pesanan restoran aja sih. Oh. Iya. Untuk restoran. Bagus dong ya sebenarnya. Ada hal baik dan positifnya juga. Maaf lagi nih, mau tahu sampai dikejar-kejar rentenir seperti itu, hutangnya besar ya? Hutangnya sih lumayan besar, Bisa bisa nominalnya? 25.
25 juta. Iya, Dan sekarang sudah terbayar sebagian. udah terbayar sih, tercicil tiap bulan dari gaji suami gitu. Tapi ya emang setiap bulannya itu masih kekurangan buat keluarga gitu. Anaknya berapa? Anaknya 2. Pertama kali datang ke tempat dapat cincin itu siapa yang ngajak, Bu? Temen kan aku minta cari solusinya gimana nih. Aku bilang suami udah marah-marah terus, yang nagih banyak ke rumah katanya. Coba yuk ke orang pinter, aku kenalin. Iya, akhirnya dikasih cincin itu. Sebenarnya kan ini tidak membantu untuk melunaskan hutang Iya benar. Iya, sama ya. sekali. Sebenarnya sih emang begitu ya, nggak buat ngelunasin utang, tapi agak ringan, nggak marah-marah begitu aja. Jadi enak diajak ngobrolnya, orangnya juga masuk ke rumah ngomong baik-baik Terus gitu. tersugesti. Ya, Iya. tersugesti. Dan akhirnya yang barang seperti ini harus seperti kayak memakan kepercayaan Iya. dirinya dia. Benar. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Padahal kalau yang Roy lihat ada isinya nggak? Atau ada makhluk yang ada di dalam benda itu, batu itu? Yang memberatkan Coba saya lihat dulu. pemakai. Ini warisan dari turun menurun. Bukan. Ini sebelum kamu yang megang, siapa yang megang ya? Kok ada tangan pertama ya? Ini siapa yang kasih? Kurang tahu. Sebenarnya ini cincinnya, wah, dukunnya tersebut sih. Leluhurnya seperti itu. Oh, Itu yang aku mau. Turun temurun. Turun temurun. Kalau saya lihat dari cincin ini, masih bagus kok. Cuma ini punyanya leluhurnya si dukun ya. Tuh. Tapi kadang suka berat gitu kok ya. Merasakan Oh, efeknya kadang jelek gitu. panas gitu. Kadang panas, kadang ini. Jadi intinya Mbak Ajeng lebih banyak panas atau dingin? Panas. Kadang suka pada kayak badan pada sakit, kayak orang Oke. boleh digebukin. pegang nggak sih? Ya, aku yang pegang aja, kamu jangan sentuh. Kalau saya hancurkan boleh? Kalau emang lebih baik begitu ya. Ada gesekan energi. Ini saya ingin hancurkan deh. Ada martil gak? Dan kain hitam. Kalau dihancurkan nggak apa-apa tuh, nggak Tapi- ada yang dalam situ marah. Kalau Enggak sih. misalkan Atau dihancurkan, berbalik. efeknya berbalik seperti semula atau gimana kok? Berbalik seperti semula tuh maksudnya gimana sih? Kembali miskin atau apa? Bukan kembali miskin, istilahnya kayak yang nagih-nagih itu apa masih marah-marah lagi, apa yang udah seperti yang memakai batu cincin ini. Jadi dia kayak bingung ya. Iya, Ibu, Plan juga. yang nagih itu marah karena apa, Bu? Ya marah karena lama bayarnya. Lama bayarnya. Lama bayarnya Terus kenapa? sulit bayarnya. Ya karena nggak ada uangnya. Bu. Nggak ada uangnya karena apa? Buat tahan dulu ya. Nggak ada pekerjaannya. Iya, Kalau ada pekerjaannya, ya mudah-mudahan aja bisa kebayar ya Pak. Yang paling pertama itu ibu harus mencari pekerjaan, terlebih berarti dahulu. supaya nggak terlambat bayar dan akhirnya orang itu nggak marah. Iya. Sebenarnya sesederhana Jadi- itu kali. Jadi Udah hampir nggak 2 perlu kayak bulan. gini sebenarnya. Saya butuh Kemudian mangkuk dan air juga ya. Kita akan melanjutkan ke ruangan mediumisasi, di mana kamu akan masuk ke dunia lain atau trans atau kesurupan atau apapun itu terserah. Tapi kita akan membuang cincin ini dan membakarnya. Setuju? Baiklah. Ayo, Bu. Dah cincinnya. Kamu di sini, Mbak siapa namanya? Ajeng. Ajeng. Mbak Ajeng, kamu punya tugas sendiri untuk menghancurkan cincin ini.
Biar nggak Tapi ditutup supaya tidak berantakan. Dan saya minta maaf. Kamu yang mau mulai, kamu yang mengakhiri. Coba. Wow. Udah hancur ya? Hancur, Bu. Ya, bisa hancur. Coba dibungkus kain, baru dipukul biar dia nggak mental dan lari kemana-mana. Bisa hancur nggak? Enggak. Nggak bisa hancur. Padahal udah lepas dari ikatannya. Pengikatnya malah sudah hancur. Ini kan gini ya. Pas kena tangan dong. Awas tangannya, Ra. Dia loncat loh, men. Mungkin dengan cara lain. Loncat kok. Loncat dia. Kenapa nggak bisa hancur, Ra? Iya. Bener nggak mau. Nggak hancur loh. Nggak bisa ya? Nggak hancur dia? Nggak hancur loh. Gila, ini nggak hancur banget. Kok bisa nggak hancur gitu, Ray? Ada energinya, coba. Saya ngeliat nih ada energinya yang susah sekali dihancurkan. Atau dia bisa dengan cara lain ya, Ros? Kalau untuk Dibakar, iya tidak hancur ya. Dibakar nggak bisa ya. Coba. Nggak bisa loh. Masih ada batunya. Ya, Aduh, saya bingung loh ini. Kok Kamu bisa ya? bisa kayak seperti ini. cincinnya udah hancur. cincinnya udah hancur, besinya udah hancur cincinnya loh. udah hancur. Adakah api di sini? Korek api saya minta. Jika ini memang benar. Oh my god. Holy crap. Suruh mundur dulu dikit. Oh my god. Oh. Mungkin ada cara lain, Roy, untuk memusnahkannya. Iya, mungkin ada cara lain untuk memusnahin. Mungkin dia tidak bisa musnah, tapi harusnya nanti dibuang. Kita Atau dikubur. Iya, kita akan kembali ke sana saja. Biarkan ini nanti tim yang mengurus. Silakan baca. Saya mau menceritakan sesuatu yang
yang nggak lazim ya. Saya juga ada batu kecil-kecil gitu, tapi bukan buat apa-apa. Ada yang bisa hancur juga. Nah, kali ini Sama sekali. Itu kok ada suara apa ya? Ada yang ngelihat sesuatu di belakang? Jendela yang atas itu. Masih dengan aura yang tadi ya, Ray? iya. Oke, baiklah. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Ajeng, itu tadi cincinnya tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa dipecahkan. Saya melihat aura kamu sekarang kok jadi gelap ya.